Arya, Es Alaka, Ritual Dukuh Pakem, dan Duel Maut Simalodra. Episode 3. Mentari Senja. Tinggal seperempat hidupnya ketika Arya Salaka tiba di sebuah bukit indah menakjubkan. Bukit itu dikelilingi hutan hijau asri dengan pemandangan seakan negeri di atas awan. Kabut tipis semakin tebal membuat jarak pandang menyempit. Hamparan taman bunga liar bermekaran, kebun sayur menghijau, dan di sisi barat bukit berdiri perkampungan kecil yang tenang. Rasa kagum dan penasaran memenuhi hati Arya. Ia melangkah menuju kampung itu. Sesampainya di gerbang, ia disambut kemeriahan. Sorak-sorai warga, bunyi gamelan dari sebuah kedai. Suasana layaknya pesta rakyat. Arya masuk ke kedai, mencari tempat duduk agak tersembunyi. Dari sana, ia melihat panggung di tengah ruangan. Beberapa penari perempuan tampil gemulai. Gerakannya memukau penonton. Meski tarian itu tampak indah, Arya merasakan sesuatu yang janggal. Sorak-sorai bercampur aura mistis. Seolah bukan sekadar hiburan. Seorang lelaki paruh baya duduk di sampingnya. "Kenapa tidak ikut bergembira, pemuda?" tanyanya. Arya tersenyum kaku. "Aku hanya ingin tahu, pesta apa ini, Paman?" Lelaki itu menarik napas panjang. "Ini bukan pesta, ini ritual sebelum persembahan." Persembahan? Arya terkejut. Ya, setiap bulan purnama, Dukuh Pakem harus menyerahkan seorang gadis perawan kepada Simalodra, pemimpin perampok yang menguasai bukit ini. Arya menatapnya tak percaya. Untuk apa? Untuk meningkatkan ilmu cakar harimau miliknya. Jika kami menolak, seluruh desa akan dibantai. Wajah lelaki itu tampak penuh duka. Arya menatap panggung lagi. Di sudut ruangan, terlihat seorang gadis muda duduk dengan wajah pucat. Jelas dialah calon persembahan malam itu. Tak lama kemudian, suara gamelan berhenti. Gadis itu diusung dengan tandu menuju markas Simalodra. Diiringi penduduk yang pasrah, Arya yang hatinya terbakar marah ikut dalam iring-iringan. Mereka melewati gapura besar menuju kompleks markas penyamun. Suasananya bagaikan pasar malam. Ramai, namun menyimpan ketakutan. Di pendopo rumah terbesar, berdiri sosok tinggi besar, wajah penuh luka. Simalodra, tatapannya tajam dan angkuh. Cepat bawa masuk, geramnya. Gadis itu dibawa ke dalam rumah besar. Arya sempat hendak menyelinap, tetapi suara ribut di sebuah kedai kecil menarik perhatiannya. Di dalam, ia bertemu seorang wanita cantik yang memperkenalkan diri sebagai Arumsari. Suaranya lembut, namun menyimpan kekuatan magis. Arya merasakan ada yang aneh, seolah ditarik oleh pesona Arumsari. Namun di balik senyumnya, mata wanita itu menyimpan kesedihan. "Kau bukan orang sini, bukan?" bisiknya. Arya mengangguk. "Aku hanya pengembara. Tapi mengapa kampung ini rela mengorbankan gadis-gadisnya?" Arumsari menunduk. "Karena Simalodra menguasai kami semua. Bahkan aku pun pernah menjadi korban kekuasaannya." Suaranya bergetar. Tiba-tiba pintu kedai digedor keras. Sosok Simalodra menerobos masuk. Wajahnya merah padam. "Kurang ajar, berani kau dekati wanitaku!" teriaknya. Arya belum sempat menjawab. Serangan cakar harimau menghantamnya. Ia melompat menghindar. Tapi robekan angin pukulan sudah membuat jaritnya koyak. Simalodra tertawa bengis. "Tak ada yang bisa melawan cakar besiku." Arya memusatkan tenaga.
mengaktifkan jurus naga olak-alik. Tubuhnya berkelebat, menghindari serangan demi serangan. Pertarungan sengit meledak, menimbulkan cahaya hijau dan merah yang saling beradu di halaman. Warga hanya melihat dua bayangan cahaya bertarung dengan kecepatan luar biasa. Namun Simalodra berhasil melukai lambung Arya dengan cakarnya. Racun hitam menjalar cepat ke tubuh Arya. Pemuda itu terdorong jatuh. Tubuhnya lemah. Melihat itu, Arumsari berteriak, "Cukup, Kakang! Hentikan!" Namun, Simalodra semakin kalap. Dengan sisa tenaga, Arya duduk bersila, menyalurkan hawa murni untuk menahan racun. Ia juga menuang air dari buli-buli warang wajah ke lukanya. Perlahan, racun itu netral. Arumsari yang putus asa tiba-tiba melawan suaminya sendiri. Cakar beracunnya justru mencabik tubuh Simalodra. "Aku tak sudi lagi hidup bersamamu, Kakang." Simalodra terhuyung. Racun dari cakar Arumsari menembus tubuhnya. Dalam jeritan amarah, ia roboh ke tanah. Tewas dengan mata melotot penuh dendam. Gerombolan penyamun yang menyaksikan kematian pemimpin mereka berteriak marah, hendak menyerang. Namun, sebelum mereka sempat mengepung, Arya sudah pulih dan berdiri tegak di samping Arumsari. "Mari kita pergi," katanya tegas. Dengan ilmu meringankan tubuh, Arya membawa Arumsari melesat meninggalkan markas itu. Para perampok hanya bisa menatap, tak berani menghadang. Malam itu, mereka berlari, menembus hutan, hingga tiba di depan sebuah padepokan tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Arya menatap bangunan itu penuh tanda tanya. Inikah tempat yang akan memberi jawaban tentang siapa sebenarnya Nyi Walang Sungsang? Gumamnya. Mampukah Arya bertahan? Saksikan kisah epiknya di Sanggamara 99. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bersambung.